Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Salam, selamat pagi mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menikmati berkat Tuhan melalui santapan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Jika sampai hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, itu semua kemurahan Tuhan. Dan kami layak bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berada di studio ini maupun setiap pendengar mitra Buana Asri dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, biarlah kami semua memperoleh berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mitra Buana Asri, pagi hari ini saya mengambil tema keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Haleluya. Nah, yang menjadi latar belakang bagi kita semua orang ketika mengambil keputusan untuk menikah dengan pujaan hatinya, dengan kekasihnya, tentu pastinya punya pengharapan dan mengharapkan serta mengupayakan bahwa keluarga yang dibinanya itu akan menjadi keluarga yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan sehat secara sosial. Nah, demikian pula ketika kita sedang mencari pekerjaan, di sana ada tertera bagaimana kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan salah satu persyaratan-persyaratan yang diajukan adalah orang itu harus sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sehat jasmani dan rohani, maka tidak masuk dalam kriteria dalam mencari pekerjaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial? Mari kita akan renung bersama nanti. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu memiliki arti yaitu ibu, bapak, anak-anak, atau seisi rumah, dan orang yang disayangi. Itulah keluarga. Jadi ada bapak, ibu, ada anak, atau orang yang tinggal di dalam satu rumah itu, maka dikatakan sebagai keluarga. Nah, yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sehat itu adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari rasa sakit. Ya, itu artinya sehat. Jadi seluruh badan ini dari kepala sampai kaki itu sehat, tidak sakit. Arti yang kedua, sehat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu waras. Ya, jadi waras, mampu berpikir dengan akal sehat, tahu apa itu baik, tahu apa itu jahat. Itulah orang waras. Kemudian yang ketiga, jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata jasmani yaitu tubuh atau badan ini. Tubuh. Selanjutnya, arti rohani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu roh, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah roh. Dan yang terakhir, sosial.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sosial yaitu berkenaan dengan masyarakat. Arti yang kedua, perlu adanya komunikasi. Nah, kita mengingat pelajaran dulu waktu kita sekolah, manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendirian, saling bergantung satu dan lainnya, tidak bisa hidup sendirian. Itulah makhluk sosial. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri, arti judul keseluruhannya yaitu keluarga yang memiliki kehidupan yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan keadaan status sosialnya. Jadi keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial mampu membuat keseimbangan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya supaya bisa menjadi keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosialnya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat kisah hidup dari keluarga Timotius. Ini sebagai contoh teladan bagi iman kita, iman Kristen, supaya kita bisa mendatangkan dalam keluarga kita itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosialnya. Di dalam surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan secara khusus bagi Timotius, seorang pendeta muda yang masih muda yang mengembalakan di kota Efesus. Dan saat ini untuk kita bersama-sama. Begini firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji nama Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita baca. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan keluarga Timotius ini? Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mitra Buana Asri, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama yaitu bahwa di dalam keluarga kecilnya Timotius itu mendapatkan hak dan kewajibannya dengan sangat baik, berhubungan dengan sehat jasmani. Ya, dikatakan Eunike itu sebagai seorang ibu yang memiliki iman yang kuat ketika dia hidup sebagai seorang Yahudi dengan agama Yudaisme. Sebagai seorang ibu tentunya dia mengajarkan hukum Taurat kepada anaknya Timotius ini. Sejak dini, sejak kecil dia mengajarkan hukum Taurat. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1
dikatakan, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Sebagai seorang ibu yang berasal dari Yahudi, dia memiliki keyakinan Judaisme yang sangat kuat, mengajarkan kepada anaknya dengan sangat baik. Nah, saudaraku, jasmani, kehidupan jasmani Timotius digembleng ibunya begitu luar biasa. Rohani baik, jasmaninya juga baik, dilatih setiap hari, setiap waktu untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Ketika kita bersyukur, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan bisa selalu bersyukur, maka hati kita mengalami sukacita. Dan ketika suasana hati kita sukacita, maka jasmani kita pun juga ikut mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebagai seorang ibu, ini kok pasti membawa Timotius untuk diajak beribadah dengan baik. Pergi ke sinagoge di Yerusalem pada hari-hari raya besar Israel dengan taat, memberikan persembahan, memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Korban persembahan yang dibawa untuk pengampunan dosa itu dilakukan sebelum Eunike bertobat. Jadi setelah Eunike bertobat menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua kegiatan yang dulu dilakukan secara rutinitas, harus pergi ke Yerusalem, pergi ke rumah ibadah di sana, harus memberikan persembahan korban dalam bentuk binatang, itu dilakukan dengan baik. Tapi ketika Eunike ini bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kebiasaan itu, korban-korban yang dia persembahkan dibawa ke Yerusalem, tidak dilakukan kembali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menggantikan korban binatang sekali untuk selamanya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus berkata, ada waktunya nanti bahwa orang akan menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi orang akan menyembah Tuhan di tempatnya masing-masing dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati. Dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi tempat itu tidak jadi masalah, tidak dipermasalahkan. Bapak Ibu mau beribadah dimanapun, tidak harus di dalam gedung beribadah, karena Tuhan menghendaki menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu berbicara pribadi, hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roma 12 mengatakan demikian, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup.
ini sehat secara jasmani, menyadari bahwa tubuh ini miliknya Tuhan. Tuhan menciptakan kita baik adanya, kudus. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan lakukan dosa lagi. Tubuh kita ini kudus, jangan dikotori dengan hal yang kotor yang bisa masuk ke badan kita. Salah satunya asap rokok. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara masih merokok, bertanyalah pada dirimu sendiri, aku ini mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Bapak Ibu saudara mengasihi Tuhan, jangan kotori tubuhmu kembali. Nah, banyak macam cara mengotori tubuh kita ini. Tapi Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kita sudah dipanggil, ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, korban yang begitu istimewa. Sudah seharusnya kita mengalami perubahan. Sikap hidup harus berubah. Kalau saudara, saya, Bapak Ibu semuanya benar-benar cinta Tuhan, mari hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Suci, kudus. Ini tantangan bagi kita semua. Ini harus kita lakukan. Harus dengan komitmen hidup kudus itu. Tidak bisa main-main. Nah, hak Timotius di dalam keluarga dicukupi oleh orang tuanya dengan sangat baik. Meskipun bapaknya berasal dari Yunani, jadi pernikahan beda bangsa, beda suku, beda keyakinan. Tetapi Timotius dibimbing oleh ibunya dengan iman yang sangat baik. Semula percaya dengan 10 hukum Tuhan dengan sangat baik, menjalankan dengan sangat baik. Tetapi ketika bertobat, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, ketika Rasul Paulus mengadakan perjalanan yang pertama, keluarga Timotius ini dimenangkan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya Eunike sebagai ibu melengkapi pengajarannya. Semula hanya 10 hukum Taurat yang diajarkan, tetapi sekarang tentang hukum kasih. Bagaimana kasih itu lebih utama dibandingkan segalanya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sangat murah hati. Nah, Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, ada hak, ada kewajiban. Timotius sebagai seorang anak mendapatkan hak dari orang tuanya. Nah, kewajibannya apa? Tentunya sebagai seorang anak, Timotius pasti menaati dan menghormati orang tuanya, karena orang tuanya senantiasa mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyangmu. Menghormati orang tua. Mungkin di antara para pendengar saat ini, pagi ini, engkau yang masih muda, mungkin beberapa waktu yang lalu atau saat ini sedang memberontak orang tuamu, bertobatlah. Minta maaf, minta ampun, supaya engkau diberi umur panjang. Di dalam Yesaya 65 dikatakan di sana, nanti ada waktunya orang hidup itu umurnya sama seperti umur pohon.
panjang. Bahkan dikatakan orang yang mati dengan umur 100 tahun itu dikatakan orang itu mati kena kutuk. Jadi orang-orang zaman nanti ke depan ya, ada situasi yang luar biasa, ada zaman yang luar biasa, orang-orangnya hidup panjang umurnya. Nah, kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke sana atau tidak. Nah, yang pasti hari ini, pagi ini kita bersyukur. Mari membawa keluarga kita sehat jasmani, rohani, dan sosial. Nah, ini yang pertama tadi kita berbicara tentang sehat jasmani. Yang kedua, kita akan membahas tentang sehat secara rohani. Di dalam kehidupan kesehariannya, Timotius menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ini berbicara tentang rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nilai-nilai keagamaan apa yang dijunjung oleh Timotius? Bapaknya berasal dari Yunani, ibunya dari Yahudi. Tentunya dua kisah yang berbeda yang dibawa oleh orang tuanya. Ibunya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai nenek moyangnya ketika keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu luar biasa Tuhan membimbing, menolong ibunya. Ini menceritakan kisah-kisah ini kepada Timotius, bahwa Tuhan Allah Jehovah itu sangat baik, menolong umatnya tepat pada waktunya. Nah, di satu sisi bapaknya dari bangsa Yunani yang menceritakan kisah hidupnya, bangsanya, dengan berbagai legenda-legenda, mitos-mitos yang ada, dewa-dewa yang ada, menceritakan itu kepada anaknya. Tapi puji nama Tuhan, pengajaran Eunike lebih diterima oleh Timotius. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kekristenan kita dilarang mempercayai dongeng-dongeng tahayul yang diajarkan nenek-nenek tua. Ini Paulus menegaskan kepada Timotius di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Tahayul ya, berbicara tentang hal-hal yang supranatural yang belum tentu terjadi. Dongeng tidak bisa dipercayai 100%, karena itu dikatakan dongeng. Dan ini tahayul dan dongeng ini Timotius terima dari bapaknya. Dari ibunya dia menerima tentang kabar tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 mengatakan demikian. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudaraku, ada waktunya situasi akhir zaman, orang akan menutup telinga untuk firman Tuhan dan lebih suka dengan dongeng-dongeng, menceritakan tentang masa lalu. Banyak orang, banyak jemaat juga yang inginnya menikmati seperti hidup di masa lalu, tidak mau menerima kenyataan hidup di zaman sekarang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah ke depan. Masa lalu biarlah jadi histori, tapi masa depan ini yang harus kita kejar. Harus mengatakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan aku mengejar mahkota kehidupan. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng. Iman Kristen, mari kita mempercayai tentang kebaikan Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Yesus Tuhan, tapi kita mengimaninya. Dan kita bisa melihat, mendengar tentang kebaikan Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, kitab ini adalah standar hidup kita. Di sini adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang dibicarakan. Nah, saudaraku, ini tentang situasi sehat rohani. Latihlah dirimu dalam beribadah. Meski ya, puji nama Tuhan, memang pemerintah saat ini menganjurkan bagi kita semua untuk menaati PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk dalam hal ibadah. Gereja harus dilakukan secara online, meskipun ada yang offline juga, tapi harus sangat-sangat dibatasi, atau memang harus tidak bisa dilakukan di gereja, harus secara virtual. Latihlah dirimu beribadah, meskipun tidak setiap hari, tidak setiap minggu kita berjumpa, tapi paling tidak kita sudah memegang Alkitab firman Tuhan ini. Setiap hari kita bisa membacanya, kita bisa merenungkannya, karena di sana jalan keluar kehidupan kita ada di sana. Puji nama Tuhan. Secara sosial, menjadi keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Secara sosial, Timotius mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Terbukti di dalam Kisah Rasul 16 ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dikenal baik ketika Paulus mengajak Timotius dalam pelayanan, supaya Timotius juga bersosial dengan orang lain. Dikatakan Timotius itu orang yang baik. Nah, sudah seharusnya saudara, saya, bapak, ibu semua, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita harus dikenal orang lain sebagai orang yang baik. Jangan membuat kecewa pada orang lain, tapi jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan melukai orang lain, tapi hiburkanlah orang lain dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Hiburlah orang lain. Secara sosial, Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius memperhatikan kehidupan orang lain juga. Terlebih lagi Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, Timotius harus memiliki kehidupan sosial yang sangat baik. Jangan jadi hamba Tuhan malah justru menutup diri terhadap masyarakat atau orang lain, tetapi harus bersosial dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus memiliki tujuan terhadap Timotius, supaya Timotius itu diakui status sosialnya di tengah-tengah kumpulan orang-orang Yahudi. Maka Timotius juga harus disunat meskipun sudah dewasa, karena Abraham pun juga sama. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Abraham harus sunat. Dia sudah tua, dia harus sunat. Tetapi di zaman Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari. Dan itu dilakukan oleh Musa juga. Dari perjanjian Musa sampai zaman Yesus, sunat itu dilakukan pada umur 8 hari. Nah, Timotius karena dia bertobatnya sudah dewasa, dia juga harus disunat sebagai tanda dia diakui di kalangan kaum Yahudi. Tapi sesungguhnya sunat ini bukan hanya bicara tentang untuk kesehatan jasmani saja, tetapi sunat juga memiliki arti bahwa ini perjanjian Allah dengan Abraham sebagai orang yang percaya. Nah, di dalam perjanjian baru saat ini, zaman anugerah ini, sunat itu diutamakan adalah sunat hati. Kalau sunat fisik memang harus dikerat, dihilangkan kulit katanya. Tetapi yang
Paulus mau Timotius ini bukan hanya dikerat kulit katanya, tetapi Timotius juga harus sunat hati. Apa yang harus dibuang? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, sikap hidup yang jahat, yang buruk yang harus dibuang, diganti dengan hal yang baik. Dalam Galatia 5 19 sampai 23 di sana dikatakan bagaimana perbuatan daging, dosa-dosa itu begitu luar biasa yang merintangi kehidupan anak Tuhan. Supaya itu disunat, dibuang, ditinggalkan, diganti dengan buah roh yang memberkati. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Timotius harus sunat supaya di dalam status sosialnya dia diakui oleh orang-orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 3 dikatakan, dan Paulus mau supaya dia atau Timotius menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia atau Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi untuk meningkatkan supaya status sosial Timotius ini benar-benar diakui. Nah, keluarga Timotius ini adalah contoh bagaimana keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Secara jasmani dan rohani, bagaimana keluarganya membimbing Timotius dengan sangat baik. Secara sosial, Timotius dibimbing oleh Rasul Paulus dengan sangat baik, sehingga pelayanan Timotius diberkati Tuhan, dan kehidupan keluarga Timotius pun juga diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, menjadi keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosialnya adalah doa dan harapan kita semua. Meskipun ada keluarga yang lain juga yang belum bisa membawa rasa aman, nyaman dalam keluarganya. Karena keluarga yang sehat jasmani, rohani, dan sosial itu akan mengalami suasana yang indah. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan. Meskipun anaknya banyak tetapi mengalami damai. Punya anak ataupun tidak punya anak, tetapi suasana dalam keluarga itu damai, nyaman. Nah, inilah keluarga yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosialnya. Dan secara sosial, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membaur dengan yang lain. Karena kita ini sekali lagi makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Karena kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang umum, kita tidak tinggal di hutan. Nah, yang terakhir, mari kita juga memiliki sikap hidup yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Melatih setiap hari dalam beribadah dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Kita hidup saat ini memang di zaman susah, pandemi COVID-19, tapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang terakhir, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari miliki hati yang gembira. Dalam situasi apapun saat ini, kita harus bisa mengendalikan diri, hati kita terus senantiasa penuh ucapan syukur, supaya kita dibebaskan dari situasi zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah kuasa Tuhan yang menerjemahkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur kami pagi hari ini belajar dari keluarga Timotius sebagai teladan contoh bagaimana keluarganya itu sehat jasmani, rohani, dan sosialnya. Saat ini Tuhan, kami juga mau hidup sehat
jasmani kami sehat, rohani kami sehat, kehidupan dalam bersosial pun kami juga sehat. Menjadi orang yang disukai banyak orang, bukan dibenci orang, tetapi kami bisa menjadi sangat berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu dari studio ini juga berdoa untuk setiap saudara-saudara dimanapun yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang sakit, di rumah sakit, Tuhan jamah. Berkati obat yang disuntik, yang diinfus, yang diminum, supaya menjadi sarana kesembuhan pemulihan. Berkati para dokter medis yang ada, jaga lindungi mereka semua Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kabupaten Sragen ini Tuhan. Kiranya hari demi hari lekas turun penderita COVID ini ataupun penyakit yang lainnya. Biarlah kesehatan ada dan bisa kami nikmati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini. Berkati kami semuanya. Dan Tuhan senantiasa menolong kami sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.